Halo Tribuners, apa kabar? Saya Delta Gonzales hadir kembali menyapa Anda dalam program Super Skor Spesial Piala Dunia 2022 untuk edisi Rabu 29 November. Dan kali ini kita akan membahas partai yang mempertemukan antara Iran versus Amerika Serikat. Sudah bergabung dengan saya ada Bang Agus Haidir, wartawan olahraga Tribun Medan, dan Bliko Mang Agus, wartawan olahraga Tribun Bali. Apa kabar Bang Agus, Bliko Mang? Kabar baik. Ya, untuk Blikoma mungkin bisa di-unmute mikrofonnya. Ya, apa kabar Delta? Ya, kita semua dalam kondisi semangat, kondisi baik, dan semakin mengejutkan Piala Dunia 2022 ini. Untuk Iran versus Amerika Serikat, dari grup B ini, menurut saya Iran cukup bisa membuat kompetisi di grup B menjadi lebih menggigit. Yang mana di awal kita mungkin tidak menyangka kalau performa dari Iran ini akan sangat mengejutkan di Piala Dunia 2022 ini, terlebih di grup B yang dihuni oleh Inggris, Amerika Serikat, dan Wales. Bang Agus, di sini Iran memang terlalu banyak memberi kejutan di Piala Dunia untuk edisi kali ini, di mana mereka yang awalnya dilibas habis oleh Inggris 2-6, kemudian langsung bangkit bisa mengalahkan Wales 2-0. Nah, gimana nih pengamatan Bang Agus seputar performa dari Iran di dua match terakhir? Ya, Iran sudah 5 kali ikut Piala Dunia ya. Ya, Enam, sama ini enam, sama 6-6. ini. Nah, dengan ini enam dan sepanjang sejarah keikutsertaan mereka itu 3 kali jadi juru kunci grup. 78, 2006, 2014 itu juru Hmm. kunci, 98 dan 2018 itu peringkat 3. Jadi memang eh, apa ya kita bilang kalau secara umum Iran itu tidak diunggulkan dalam Piala Dunia kali ini kalau kita melihat sejarahnya dan juga melihat komposisi pemain-pemainnya sekarang. Ya, kalau dibandingkan dengan Inggris, Wales, bahkan Amerika Serikat sendiri, Iran berada di levelnya masih di bawah mereka. Walaupun untuk tingkat Asia dia sekarang peringkatnya paling tinggi. Nah, Hmm. Hmm. makanya ketika dia kalah dari Inggris, ya itu sebenarnya biasa-biasa aja. Walaupun secara jumlah gol itu memang agak-agak di luar perkiraan Ya, karena terlalu jomplang. terlalu banyak. Nah, walau begitu pada pertandingan pertama itu sebenarnya Iran menunjukkan permainan yang lumayan lumayan bagus. Mereka berani memegang bola, Hmm. berani menyerang, tapi karena terlalu apa ya? Karena awalnya kan seperti diberi angin tuh oleh Inggris. Diberi angin oleh Inggris, mereka bisa menguasai bola, bisa menyerang. Akhirnya kebablasan gitu. Mungkin bisa dibilang kebablasan, kelupaan, eh, kebobolan dan akhirnya kehilangan konsentrasi. Akhirnya terjadilah hujan gol itu. Hmm. Tapi Hmm. mereka kemudian bisa menunjukkan permainan yang jauh lebih bagus ketika melawan Wales. Itu rapi betul permainannya ketika Ya. melawan Wales. Ya, mungkin pengaruh Carlos Queiroz juga kalau menurut saya. Carlos Queiroz sudah memegang tim ini lama dan ciri khas permainan dari Iran itu semakin hari semakin lebih solid lah kalau Hmm. dibandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya di Rusia. Hmm. Hmm. Itu sih menurutku. Ya, dan meskipun kebobolan dua, paling tidak Iran juga sudah berhasil melesakkan dua gol yang bersarang di gawangnya Pickford dan kemudian juga Hmm. clean sheet saat berjumpa dengan Wales kemarin di match day Ya, kedua. Ya, ya. ini sebuah prestasi dan performa yang luar biasa bagi Iran di Piala Dunia 2022. Beli komang lain halnya dengan Amerika Serikat ya, di sini nampaknya juga di match day ketiga ini perjuangan Amerika agak berat ini karena mereka baru mengemas 2 poin di dua match terakhir. Mereka ternyata imbang semua dengan Wales 1-1, kemudian juga bisa menahan imbang pula Inggris. Nah, bagaimana pendapat dari Bli Komang di sini soal Amerika Serikat? Ya, Delta. Kalau kita lihat dari dua performa Amerika Serikat di Piala Dunia 2022 Qatar ini, Mm-mm. memang belum terlalu terlihat menonjol ya. Bahkan kalau saya melihat masih kalah dari Iran ya, seperti yang dijelaskan tadi Bung Agus. Performa AS secara umum belumlah terlalu memukau ya untuk dua pertandingan ini.
Padahal kita tahu Amerika Serikat ini adalah tim yang berpengalaman di Piala Dunia, jadi salah satu tim terkuat di Amerika Utara. Dengan materi pemain yang lebih bagus dari Iran, kita tahu ada pemain Amerika Serikat yang bermain di Liga Premier Inggris, tapi mereka faktanya baru mengumpulkan 2 poin ya, 2 hasil kali imbang, 1-1 dengan Wales, kemudian imbang 0-0 dengan Inggris. Tentu kalau kita lihat ketika laga pertama melawan Wales memang AS bermain lebih terbuka ya, sehingga mereka sempat unggul lebih dulu dari gol Timothy Weah ya sebelum dibalas akhirnya oleh Gareth Bale. Tapi ketika menghadapi Inggris ada kecenderungan Amerika Serikat hanya mengejar hasil imbang ya. Jadi mereka cenderung untuk bermain bertahan dan mereka pun akhirnya merasa puas dengan hasil imbang 0-0 dengan Inggris ya. Artinya terhindar dari kekalahan. Apanya ini memang sudah menjadi target mereka untuk bisa menahan Inggris dan sepertinya sekarang Amerika Serikat mengejar kemenangan di laga terakhirnya melawan Iran karena kayak kita lihat di atas kertas memang Iran termasuk tim yang berjuang dikalahkan oleh Amerika Serikat. Saya kira Amerika Serikat akan bermain all out ya di laga ini karena mereka harus menang untuk bisa melaju ke babak berikutnya. Iya. Oke, dan memang kemenangan menjadi target utama Amerika Serikat karena sekarang Inggris nangkring di posisi puncak dengan poin 4, Iran ada di peringkat kedua dengan 3 poin, sementara Amerika Serikat 2 poin, dan di paling bawah juru kunci ada Wales dengan 1 poin. Nah, kalau Amerika Serikat memang bertujuan untuk menang, memang target menang di laga versus Iran ini, Bang Agus, di sini Iran, saya rasa hanya bisa mendapatkan poin imbang, 1 poin saja, maupun hasilnya imbang di sini bisa lolos ke 16 besar, asalkan dengan catatan Inggris menang dengan Wales, Inggris menang atas Wales. Pendapatnya Bang Agus, gimana? Apakah Iran bisa mencapainya, bisa mengimbangi permainan dari Amerika Serikat? Iran melawan Amerika ini apa ya? Selain di pertarungan di lapangan juga ada bumbu-bumbu lain yang bisa mempengaruhi. Itu dia yang ramai dari kemarin ya. Ada aroma politik yang mengiringi laga ini. Jadi Amerika melawan Iran itu sejauh ini ya head to head-nya baru 2 kali. Baru 2 kali mereka berjumpa dan skor mengarah ke Iran justru. Jadi 1 kali draw dan 1 kali menang Iran. Nah, kemenangan Iran ini justru didapat di Piala Dunia ya tahun 98. Waktu itu mereka menang 2-1. Masih ada pemain-pemain seperti Ali Daei, Karim Bagheri dan sebagainya. Nah, kali ini pun dan waktu itu Amerika jauh lebih kuat dari Iran. Waktu tahun 98 itu ada Kobe Jones, ada Donovan, ada siapa ya. Lebih kuat pemainnya, banyak bermain di Liga Inggris ya. Nah, tapi Iran bisa mengalahkan Amerika waktu itu dengan semangat ya, katakanlah semangat di luar teknis sepak bola, itu semangat politiknya. Nah, kali ini pun sepertinya seperti itu. Iran ketika berhadapan dengan Amerika Serikat itu pasti ada semangat lain yang mendorong mereka untuk semangatnya lebih tinggi, pasti lebih tinggi ketika melawan Amerika. Kayaknya sekarang pun seperti itu, apalagi secara teknis sekarang Iran kalau menurut saya jauh lebih bagus dari ketika 98, dan itu bisa kita lihat ketika mereka bermain melawan Wales. Itu rapi benar permainannya dan juga didukung postur ya, tentu saja ya. Postur mereka sudah nggak ada bedanya lagi sama pemain-pemain Eropa. Besar, tinggi, kecepatannya juga luar biasa. Jadi kalau saya bukan hanya imbang sih sebenarnya, mereka bisa menang kalau menurut saya. Untuk Iran ya ini ya, menang untuk Iran karena dibumbui, mungkin juga ada faktor-faktor lain di luar lapangan, di luar sepak bola yang bisa menambah gairah mereka untuk bermain lawan Amerika Serikat ini. Teknisnya oke, bagus secara teknis. Sekarang dengan Amerika, saya pikir tidak ada perbedaan yang jauh.
mungkin bisa dikatakan setara. Dan ada juga faktor tadi tambahannya. Ya, mungkin ini bisa jadi sejarah baru bagi Iran untuk pertama kalinya lolos ke fase ke knockout ya setelah 5 Piala Dunia edisi 5 Piala Dunia hanya jadi tanda kutip jadi penggembira aja. Kalau sekarang sepertinya bisa lolos. Iya, prediksinya Iran bisa lolos ke 16 besar dan memang Ya, di dua pertemuan terakhir di tahun 98 Iran menang dengan skor 2-1, sementara di tahun 2000 Iran bisa menahan imbang Amerika ya Serikat dengan 1-1. poin 1-1. Ya, ini juga bisa menambah, oh Ya, ini loh dulu kita pernah bisa mengalahkan maupun mengimbangi permainan dari Amerika Serikat. Nah, lantas Bli Komang di sini Amerika Serikat juga menurut saya lumayan bagus karena target mereka bisa sampai menahan imbang Inggris yang mana pernah membantai Iran 6-2 bisa ditahan imbang oleh Amerika Serikat 1-1, paling tidak Amerika Serikat tidak kalah melawan Inggris di sini. Nah, lantas bisa nggak sih peluangnya Amerika ini untuk lolos ke 16 besar? Seberapa besar ini peluangnya? Ya, kalau saya melihat menghadapi pertandingan melawan Iran nanti, Amerika Serikat ini mau tidak mau harus menang ya, karena syarat dia untuk bisa lolos ke 16 besar adalah harus menang. Kalau apabila seri atau kalah sudah dipastikan tersingkir. Jadi mau tidak mau mereka juga harus bermain ofensif ya. Itu akan mengubah strategi, mengubah cara pendekatan mereka bermain dibanding ketika melawan Inggris. Ya. Dan secara kualitas pemain seharusnya Amerika Serikat mampu mengalahkan Iran ya. Kita lihat di skuad tim Amerika Serikat sekarang ada beberapa pemain yang bermain di Liga Inggris seperti Christian Pulisic ya yang menjadi bintang dari Amerika Serikat. Kemudian ada pemain-pemain lain seperti Tyler Adam, Tim Rem, dan Anthony Robinson, Matuna dan lainnya. Harusnya ini menjadi kekuatan bagi Amerika Serikat untuk bisa mengalahkan Iran ya yang secara secara materi Amerika Serikat masih lebih unggul dari Iran. Tetapi kalau kita lihat faktanya bahwa Amerika Serikat juga memiliki rekor buruk dalam pertemuan dengan Iran ya. Sudah disinggung tadi oleh Bang Agus bahwa Amerika Serikat dari 2 pertemuan belum pernah mengalahkan Iran. Nah, ini bisa menjadi catatan tersendiri bagi Amerika Serikat bahwa mereka tidak pernah mengalahkan Iran. Dan di 2 laga sebelumnya juga Amerika belum pernah meraih kemenangan ya. Hanya meraih seimbang. Sebaliknya Iran justru sudah bisa meraih kemenangan pertamanya atas Wales dengan skor 2-0. Dan tentu ini menjadi modal bagi Iran, dan sebaliknya juga syarat harus menang bagi Amerika juga di sisi lain bisa menjadi tantangan ya, bisa menjadi beban juga bagi Amerika Serikat ketika menghadapi Iran. Dan saya kira berat ya bagi Amerika Serikat untuk bisa lolos ya ketika menghadapi Iran ini. Saya lebih mengunggulkan bahwa Iran yang akan lolos dari persaingan antara Iran dan Amerika Serikat ini untuk menjadi pendamping Inggris lolos ke babak 16 besar. Karena kita lihat bahwa Iran tentu punya kepercayaan diri yang lebih ya setelah bisa mengalahkan Wales, dan juga tentu punya faktor non teknis ya yang seperti disebutkan tadi bahwa mereka tentu punya motivasi khusus untuk bisa mengalahkan Amerika Serikat sekaligus bisa meraih tiket ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Ya, apalagi juga Qatar dengan Iran menurut saya juga kayak masih serumpun gitu ya di satu Timur Tengah. Amerika Serikat datang otomatis juga udah seperti aduh minder duluan atau mungkin bahkan membuat tim Amerika Serikat kerdil duluan karena wah ini di tanah di tanah Timur Tengah ini yang mana juga di luar sepak bola mereka punya urusan juga kan di situ kan. Oke, saya juga sepakat dengan Bang Agus dan juga Bli Komang ya kalau Iran bakal bisa berpeluang lebih besar untuk bisa lolos ke 16 besar dengan skor mungkin 1-0 aja atau 2-1 bahkan. Nah, kalau Bli Komang berapa ini skornya? Ya, kalau saya melihat nanti dalam laga ini nantinya Amerika Serikat dipastikan akan tampil menyerang ya. Dipastikan tampil ofensif karena target mereka adalah menang. Sementara Iran menurut saya akan lebih cenderung mungkin bermain lebih aman ya. Mungkin mereka akan lebih banyak bertahan karena sejatinya mereka hasil 5 sudah cukup bagi Iran untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Sembari berharap bahwa Inggris akan menang atas Wales ya. Jadi kalau saya melihat peluang hasil akhir pertandingan ini memprediksi berakhir imbang ya.
skor kemungkinan 1-1. 1-1 berakhir imbang dengan catatan Inggris juga harus menang lawan Wales ya. Seperti itu ya, Beli Komang ya. Nah, Ya, Bang Iran Agus, dengan hasil imbang akan lolos dengan catatan Wales seri atau kalah dari Inggris ya. ya, Saya kira juga Inggris punya peluang untuk mengalahkan Wales atau paling tidak bermain seri. ya, oke, satu sama dari Beli Komang, Bang Agus. Iran menang atau Iran justru bakalan imbang ini dengan Amerika Serikat? Ya, kali ini aku setuju sama Beli Komang. Imbang ya? Ya, imbang mungkin 0-0 atau 1-1. Ya, karena memang Piala Dunia ini penuh kejutan, di edisi 2022 ini penuh kejutan, apalagi kalau kita semalam menonton Korea Selatan versus Ghana, bagaimana pontang-pantingnya tim dari Korea Selatan menekan ke area Ghana, tapi ternyata juga memang harus diakui kalau Ghana unggul dengan skor 3-2. Sangat dramatis dan berapapun skor dari Iran dan juga Amerika Serikat ini, kita harap tidak ada bumbu-bumbu politik maupun bumbu-bumbu di luar sepak bola yang bisa mempengaruhi jalannya pertandingan maupun juga jangan sampai ada pengaturan skor atau apapun karena di match ketiga ini akan dilakukan secara serempak. Oke. Ya. Terima kasih, thank you banget Bang Agus dan juga Beli Komang atas ulasannya Iran versus Amerika Serikat. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Terima kasih Delta. Terima kasih banyak. Tribuners, jangan lewatkan program Super Score spesial Piala Dunia 2022 yang akan tayang di YouTube Tribun News dan Facebook Tribun News. Kami tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia tepat 1 jam sebelum pertandingan dimulai. Saya Delta Gonzales pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.